pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita akan membantu rekan kita ya, Bu Esti, untuk tugas beliau ini hari ini, yaitu penyampaian individu kedua mengenai visi ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dengan bantuan Bapak Ibu semua. Baik, sebelum mulai, mari kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk rangkaian acara, yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah kita ya, Ibu Putini, untuk apresiasi terhadap kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Eni selaku PP dari Bu Esti, Ibu Eti yang saya hormati selaku TGP dari SDN Jakarta 07, Bapak Ibu guru yang hari ini ikut dalam kegiatan pendampingan individu kedua dari Bu Esti. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin kami sampaikan, saya mengucapkan terima kasih banyak atas program calon guru penggerak yang dilaksanakan oleh Kementerian PNY. Ini membuat gebrakan yang luar biasa, karena calon guru penggerak ini mungkin salah satunya adalah memang guru pilihan, karena memang mereka untuk mengikuti guru penggerak ini harus melalui beberapa tes. Nah, alhamdulillah Mbak Esti lulus dalam TGP angkatan ke-9. Mudah-mudahan dan harapan kami nanti muncul lagi Mbak Esti yang lain. Artinya di sini masih banyak Bapak Ibu guru yang masih berkompetensi sehingga nanti bisa menyusul langkah dari Mbak Esti. Nah, kegiatan Mbak Esti ini selama kurang lebih 2 bulan memang banyak sekali Bu Eni. Jadi saya melaporkan ya, Bapak pamer. Beliau memang waktu itu ngajar di kelas 3, tapi tahun ini Bu Esti mengajar di kelas 6. Dengan antusiasnya melaksanakan asesmen untuk anak-anak. Tapi alhamdulillah memang banyak hal yang ditemukan di kelas 6 itu, tapi alhamdulillah juga beliau bisa mengatasi satu persatu masalah-masalah yang dihadapi kelas 6. Dan di kelas 6 ini selama Mbak Esti mengajar, Bu Esti ya, gak kebiasaan banget Bu Mbak. Anak-anak juga sangat antusias karena beliau juga membuat atau mengadakan pembelajaran yang luar biasa dan sangat bersemangat, meskipun kecil tapi rawit. Nah, saat ini juga anak-anak Bu Esti ini membuat program kebersihan, duta kebersihan di SDN Jakarta 07, yang nantinya supaya anak-anak ini khusus di kelas 6 dulu Ibu, supaya nanti mereka bisa berkarakter bersih, tanggung jawab dan disiplin tentunya di kelasnya kelas 6B. Namun di sini nantinya juga akan ditularkan atau menularkan ke kelas-kelas yang lain, supaya tentunya di SDN Jakarta 07 akan berdampak semua menjadi anak-anak yang berdisiplin dan
mereka paham bahwa kalau sampah-sampah di sekitar kita itu tidak baik atau kurang nyaman dipandang mata. Namun ini memang merupakan proses ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depan ini mengimbaskan seluruh SDN Jagakarsa 07 untuk mereka mulai bisa maksudnya dia menyadari bahwa kalau sampah itu tidak baik, jadi mereka segera memungut dan membersihkan sehingga insya Allah ke depan di SDN Jagakarsa 07 akan bebas sampah, karena memang di sekolah SDN Jagakarsa ini sangat banyak, terutama pohon-pohon di sekitar kita memang banyak pohon pelindungnya sehingga sampah-sampah daun ini luar biasa banyak. Dan tentunya juga Bu Esti ini banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah dengan luar biasa. Mereka juga sangat antusias membawa anak-anak baik itu ice breaking atau menyanyi atau kegiatan-kegiatan lain. Nah, harapannya nanti setelah lulus mungkin masih ada beberapa bulan ya Besti ya. Tentunya kami mengharapkan Besti bisa membawa hasil dari guru penggerak ini diterapkan khususnya di SDN Jagakarsa 07, umumnya nanti bersama dengan teman-teman yang lain di sekolah lain nanti bisa menularkan juga, karena memang guru penggerak ini luar biasa. Dan harapan saya yang kedua nantinya supaya Bapak Ibu guru yang masih bisa ada kesempatan, karena memang guru penggerak ini juga dibatasi umur, mudah-mudahan nanti yang lain bisa menyusul, karena nanti semakin banyak guru penggerak, insya Allah sekolah SDN Jagakarsa 07 juga semakin cemerlang, karena di sini sudah ada Bu Dina juga, ada PP, nah nanti Mbak Esti guru penggerak, dan mungkin yang lainnya ya Bu Noti ya, siap-siap nih Mbak Keke juga yang masih muda belia. Mungkin itu aja Ibu, Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Mbak Esti juga diberi kelonggaran hati, kelonggaran jiwa, karena guru penggerak ini memang luar biasa tugasnya, karena juga sebagai guru harus wajib memberi pembelajaran di kelasnya, dan guru penggerak ini tugasnya juga harus diselesaikan, sehingga beliau-beliau guru penggerak baik yang ada di 07 maupun di sekolah lain itu mereka bisa menjalaninya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan teman-teman kita yang saat ini sedang menggeluti guru penggerak, mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya kami mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin perkenalan dulu ya, perkenalan dengan PP-nya Bu Esti ya. Mungkin langsung dengan Bu Esti aja ya. Apa gimana? Langsung ya. Dengan hormat Ibu Eni Kusumawati ya, pengajar praktik dari Bu Estika Sari, mohon maaf. Mohon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semuanya, ibu-ibu dan bapak yang ganteng sendiri, ini kayaknya berdua ya sama masnya. Baik ibu-ibu, perkenalkan dulu dengan saya. Salam hormat dulu yang setinggi-tingginya untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tukini. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada Ibu Esti di SD 07 ya.
Saya namanya Ibu Eni. Saat ini di instansi tempat saya bertugas SD Smart School. Sebenarnya nggak di SD lagi sih, udah di SMP. Cuman SMP-nya sedang mengurus izin operasional. Monggo kalau mau berkunjung, SD kita deketan ini ya, SD Smart School, tahu Bu? Gimana Bu? Gimana yuk? Nggak tahu ya? Oh, hah? Capi. Iya, tepat. Ya saya nggak bawa apa-apa. Kecapi ya, kecapi. Iya. Sekarang saya tahun keberapa ya di Smart School ya? Tahun ke-17. Sudah tua ya ternyata ya. Ya, tapi alhamdulillah nih masih bersemangat untuk mengikuti program guru penggerak yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik teman-teman semuanya, ibu-ibu, mohon maaf saya masih ingatnya Ibu Maria ya. Ibu Maria benar yang moto-motoin kemarin kan? Iya. Yang lainnya salam kenal dulu ibu-ibu, saya Ibu belum begitu paham satu persatu. Ibu Dina ya barusan berarti. Hari ini ya semangat dulu dong. Kayak gimana kalau di sini semangatnya? Ya oke, kita kasih aba-aba dulu ya. Tepuk semangat. Gitu kalau di sini berbeda ya. Berbeda ini Bu, tapi ya saya jadi nanti saya contek boleh nggak ini? Boleh biar berkah semuanya ya. Baik Ibu, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan. Kalau saya sih sebagai, jadi kalau di PGP itu ada calon guru penggerak yang nanti akan bergerak ya untuk sama-sama mengembangkan sekolah kita bersama. Kalau saya pengajar praktiknya, jadi sebenarnya nanti lebih jago CGP ini Ibu. Kalau saya lebih dulu tahu, nah itu ya. Kalau lebih dulu tahu, karena informasinya ke kami dulu, baru ke beliau gitu. Adapun nanti ada fasilitatornya, Ibu Handayani yang sekarang sedang diikuti programnya oleh Bu Dina ya. Nanti bisa belajar banyak nih, ada Bu Dina yang fasilitator juga. Nah, ini adalah, hari ini adalah rangkaian pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Esti tentang visi guru penggerak dan visi sekolah kita. Saya sebenarnya nggak mau nanya nih ya, coba deh, ini ditanya deh. Pasti setiap sekolah punya visi kan ya, punya mimpi ya. Bapak Ibu ada yang apa nggak visinya? Enggak ya, biasanya kita enggak ya. Tapi itu harusnya kita kembali ingat. Kalau misalnya sekolah ini adalah sekolah yang mengedepankan karakter. Nah, ketika kita ngajar, oh iya ya, sekolah kita ini mengedepankan karakter. Oh iya ya, sekolah kita mengedepankan apa? Sehingga ketika kita mengajar, nanti kita beringat gitu mimpi-mimpi sekolah kita, ya Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini kita akan merefleksikan visi sekolah kita itu, mengingat-ingat kembali apa ya visi kita. Apakah visi sekolah kita sudah sejalan dengan nilai-nilai Ki Hajar, prinsip pendidikannya Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan nasional kita. Dan apakah visi yang dibuat oleh Bu Esti sebagai guru penggerak juga selaras dengan visi sekolah kita gitu hari ini. Berarti kita hari ini mendengarkan, terus sama-sama merefleksikan sekolah kita tuh mimpinya seperti apa gitu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya ya, ibu-ibu dan bapak. Bapaknya cuma satu ya. Baik, nah untuk mempersingkat, mari kita sama-sama mendengarkan dari arahan Ibu Esti. Kita semuanya akan berdiskusi nih, Bapak dan Ibu-ibu boleh memberikan pendapat saat acara ini berlangsung. Gitu ya. Baik. Sekarang kita persilakan kepada Ibu Esti untuk memaparkan visi dari dirinya dan
bagaimana merefleksikan visi sekolah kita bersama dan sekolah bersama kita ini. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Esti. Silakan Bu Esti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haji Hatupini SPD selaku Kepala SDN Jagakarsa 07, yang terhormat Ibu Eni Kusumawati selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9, Bapak dan Ibu guru SDN Jagakarsa 07 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta Mas Vicky yang dengan setia membantu saya. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat sehat, sehingga kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang ya Bu, dapat berkumpul di ruang guru SD Jagakarsa 07 dalam rangka mendampingi saya melakukan pendampingan individu kedua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Kita senantiasa sebagai umatnya mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin saya berdiri di sini dalam rangka belajar untuk memperbaiki diri, itu yang pertama. Jadi di kegiatan pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menganalisis visi yang ada di sekolah kita. Alur diskusinya tadi ini akan judulnya diskusi visi dan prakarsa perubahan oleh saya. Kemudian alur diskusinya pembukaan oleh Ibu Eni Kusumawati tadi sudah dilakukan, kemudian sambutan oleh Ibu Haji Hatupini juga sudah. Yang ketiga adalah analisis visi sekolah oleh saya sendiri, dan nanti penutup dan penguatan oleh Ibu Eni Kusumawati. Oke, lanjut Bu Ket. Baik. Ya. Bapak Ibu, pertama kali kita mendengarkan kata visi. Apa sih visi itu? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan. Di gambaran Bapak Ibu apa sih yang dimaksud dengan visi? Mungkin satu, Pak Surya, apa itu visi? Angan-angan. Rencana. Ya, visi adalah visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Ini menurut Albert Bandura. Kemudian menurut KBBI, visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Apa yang tampak dalam hayalan dan penglihatan. Ya. Jadi Bapak Ibu, visi yang dimaksud di sini adalah, boleh saya simpulkan, cita-cita apa sih yang kita miliki di masa depan dan kita berusaha untuk meraihnya. Atau dengan kata sederhananya adalah tujuan apa yang ingin kita capai untuk menjalani kehidupan kita. Pasti Bapak Ibu juga memiliki visi hidup ke depan kan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita pun sebagai seorang guru sejatinya memiliki visi. Tujuan kita jadi guru pasti banyak sekali. Maka kita sebagai guru memiliki visi untuk ke depan. Nah, di sini di awal kita diskusi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan diri, untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan, dan nanti jawaban dari Bapak Ibu itu saya minta untuk ditempelkan di kertas yang sudah saya siapkan. Saya mohon izin untuk membagikan kertasnya.
Baik Bapak Ibu, sudah kebagian semua ya. Ya, Mas Biji minta tolong nanti ditempelkan dulu Mas. Oke. Ya, kita cari tempat yang spotnya agak lumayan mudah di sebelah sini aja Mas Vicky ya. Kalau enggak, benderanya kita geser. Bapak Ibu, visi yang tadi saya sampaikan, yang pertama adalah ya, kita ingin cita-cita murid kita suatu saat nanti ketika mereka dewasa, ketika mereka besar, kita itu ingin seperti apa. Maka Bapak Ibu, yang pertama harus dilakukan adalah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Dalam bayangan Bapak Ibu, dalam hayalan Bapak Ibu, suatu saat murid-murid yang kita ajar itu nanti akan menjadi seperti apa? Ya, silahkan. Boleh satu, boleh lebih dari satu. Impian Bapak Ibu muridnya itu seperti apa? Misalnya, kalau dikasih misalnya Ibu ya, dia memiliki akhlak yang baik atau dan sebagainya. Silahkan, boleh lebih dari satu ya Bu. Boleh dituliskan sebanyak-banyaknya Bu. Ibu memimpikan murid yang seperti apa untuk masa depannya? Terima kasih Mbak Wia. Terima kasih. Baik, sudah Bapak Ibu? Oke, sudah. Bu Keket mungkin bisa disebutkan apa sih impian Bu Keket? Mempunyai anak tuh yang karakternya tuh yang kuat gitu. Jadi dia tuh bisa berani mengungkapkan setiap apa yang dia inginkan gitu. Jadi kalau ditanya sama gurunya, kamu kenapa nak? Begitu. Kan jadi kita nggak bisa membaca pikiran anak itu gitu. Jadi kalau misalkan anak itu bisa mengungkapkan isi hatinya, itu jadi bisa tahu gitu. Terima kasih Bu Keket. Mungkin satu lagi ya Bu, dari Bu Suti. Mimpinya Bu Suti seperti apa? Kami berharap anak-anak bisa bertanggung jawab dan mempunyai akhlak yang baik atau mulia dan mempunyai rasa atau jiwa sosial yang tinggi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu adalah harapan. Ya, saya tidak mungkin membacakan semuanya ya Bu ya. Nanti akan saya baca pas nanti di terakhir. Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu tadi menjawab, Bapak Ibu memimpikan salah satunya tadi Bu Keket, anak-anak yang berani, anak-anak yang bertanggung jawab, berakhlak mulia. Pertanyaan kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah, Bapak Ibu percaya bahwa murid itu adalah yang bagaimana? Apakah misalnya mereka itu adalah makhluk yang unik atau seperti apa? Silahkan. Bapak Ibu percaya murid itu seperti apa sih? Oh iya, kertasnya. Ya, Bapak Ibu percaya bahwa murid adalah
Cukup ya Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Haji Sujiah. Bu Haji Sujiah percaya bahwa murid adalah anak-anak yang hebat, yang jika kita mampu mendidik, membimbing, nanti suatu saat nanti akan menjadi manusia-manusia yang hebat juga. Terima kasih Bu Haji. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan apa sih yang sudah kita utamakan di sekolah kita Bapak Ibu? Silakan monggo dijawab. Monggo dijawab Bu. Ya, di sekolah kita mengutamakan. Ya, dari Bu Noti. Diharapkan siswa memiliki kejujuran. Yang utama itu menurut saya. Karena kalau anak dari awal sudah memiliki kejujuran, dia dimanapun berada pasti insya Allah dipakai lah gitu. Jadi prestasi penting tapi jujur yang utama seperti itu ya Bu. Dari Ibu Kepala Sekolah mungkin kita mengutamakan apa nih Bu? Kalau saya selaku kepala sekolah mengutamakan anak-anak itu mempunyai kedisiplinan yang tinggi dan penuh rasa tanggung jawab. Saya rasa kalau sudah anak mereka disiplin, mereka akan melaksanakan kegiatan itu mesti harus dipikir-pikir dulu. Ini salah apa enggak ya? Ini betul apa enggak ya? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Lanjut berikutnya pertanyaan yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira di pikiran Bapak Ibu, anak-anak kita di sekolah itu sadar betul bahwa apa sih Bu? Apa sih yang kita sadari betul dari anak-anak itu? Waalaikumsalam. Iya. Iya. Sadar menjadi ilmu. Oke. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa baik, sudah Bu Maria. Ayo, coba kita dari Bu Maria apa nih? Memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Dan mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu. Jadi mereka sadar bahwa mereka di sekolah itu untuk belajar ya, mendapatkan pendidikan dan mendapatkan ilmu. Kalau dari Pak Surya, apa Pak Surya? Ya, bahwa pendidikan itu sangat penting untuk merubah sikap dan perilaku anak. Jadi mereka sadar bahwa pendidikan itu penting untuk merubah sikap dan perilaku. Terima kasih Pak Surya. Lanjut ke pertanyaan kelima Bapak Ibu. Kita warga di sekolah yakin untuk kita di sekolah sebagai warga di sekolah kita yakin untuk seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Dan lanjut dengan pertanyaan ke-6 ya Bu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, silahkan monggo 5 dan 6 langsung dijawab. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa baik, dari senior saya Bu Dina mungkin untuk nomor 5 boleh memberikan sumbang sarannya. Kita di warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu mengembangkan kualitas peserta didik kita. Terima kasih Bu Dina. Dan terakhir nomor 6 nih, mungkin siapa yang mau coba untuk memberikan tanggapannya? Yang ingin melengkapi kalimat rumpang, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, ayo Bu Noti. Kita warga di sekolah ini yakin untuk sama-sama memajukan sekolah. Salah satunya Bu Esti nih lagi calon grup 6. Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mematuhi peraturan itu adalah sangat penting.
larinya nanti ke budaya positif ya, ke Iya. peraturan gitu Iya. ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan Rumpang. Saya minta kepada Bapak Ibu untuk menempelkan kalimat Rumpang tersebut di kertas plano yang sudah saya siapkan. Monggo, silahkan. Tapi tidak berebut ya Bu. Silahkan Bu. Nanti baru kita masuk ke materi selanjutnya. Nomor 1 berarti Bu. Monggo silakan Bu Haji. Semuanya Bu. Ya nggak bolak-balik soalnya. Monggo Pak Ismail silakan. Semangat Mima. Sangat. Nah, good job. Gak apa-apa Bu Novi, nanti kita lanjut berikutnya. Maaf. Oh, pakai ini aja. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan jawabannya untuk menjawab kalimat Rumpang yang saya berikan. Ya Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Biar agak cair suasananya karena kelihatannya masih tegang. Coba. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digoyang-goyang, lalu tertawa. Digoyang-goyang, tertawa lagi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, selanjutnya mari kita lihat dari yang tadi Bapak Ibu tuliskan. Kita akan melihat visi dari sekolah kita. Ya nanti kalimat Rumpang ini kesimpulannya di sini kita ambil dulu kesimpulannya Bapak Ibu ya. Jadi dari kalimat Rumpang yang sudah kita susun sama-sama, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kita memimpikan murid yang berkarakter, yang berakhlak mulia. Ini banyak ya Bu, berkarakter, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki kecerdasan, serta menjadi anak yang soleh dan santun kepada orang tua. Ya, kebanyakan di sini adalah yang nomor 1, menginginkan anak yang berkarakter, berakhlak mulia. Kemudian dari kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah rata-rata dari jawaban Bapak Ibu adalah anak yang hebat dan dapat berprestasi di masa depan. Kemudian di pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan rata-rata jawaban dari Bapak Ibu adalah disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Ini dari 3 jawaban yang paling banyak. Kemudian yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa ke sekolah untuk mencari ilmu.
Kemudian tugas dan tanggung jawabnya, pendidikan itu penting. Ya, bahasa pendidikan itu penting, bahwa gurunya menyenangkan dan bisa menjadi panutan. Murid di sekolah, saya sadar betul bahwa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan, murid di sekolah sadar betul bahwa belajar itu penting gitu ya Bu. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk, jawabannya yang pertama, prestasi bisa dicapai. Kemudian untuk bisa jadi contoh. Yang ketiga, yakin untuk menuntun dan membimbing murid agar dapat membimbing murid kita. Jadi kita di sekolah yakin untuk dapat menuntun dan yakin untuk bisa menjadi contoh. Oke. Yang terakhir, kita dan warga sekolah paham bahwa ada beberapa jawaban. Yang pertama, kita dan warga bahwa guru dan murid bisa bekerja sama. Kemudian bisa menciptakan apa yang sesuai dengan visi misi kita. Untuk mencapai yang kita harapkan akan tercapai dengan penuh rasa tanggung jawab. Warga di sekolah paham untuk bisa maju bersama menjadi lebih baik. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Kita dan warga sekolah paham bahwa ini gak ada jawaban yang sama Bapak Ibu, tapi bisa kita simpulkan bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, dan kita berusaha untuk bisa maju bersama untuk menjadi lebih baik sehingga bisa memajukan sekolah. Ini yang bisa saya rangkum. Next. Saya juga tadi sudah membagikan selembaran kepada Bapak Ibu. Di situ ada visi dan misi. Namun yang saya tampilkan di depan ini hanya visinya saja, yaitu terwujudnya generasi berakhlak mulia, berbudaya, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ini adalah visi dari SDN Jagakarsa 07. Bapak Ibu, sebagaimana yang tadi disampaikan Bu Eni di awal, bahwa harapan kita atau cita-cita kita untuk murid di masa depan itu yang pertama harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tahu trilogi atau semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara apa saja Bapak Ibu? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayani. Yang artinya kita sebagai guru harus dapat memberikan contoh, memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian kita juga bisa memberi ing madya mangun karso, memberikan semangat kepada anak-anak kita dan juga mendorong cita-cita mereka supaya bisa tercapai. Nah, kemudian untuk mewujudkan cita-cita murid di masa depan itu, kita juga harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Serta kita harus memiliki visi sebagai guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi guru penggerak itu tidak harus mengikuti program guru penggerak. Kita yang belum ikut program pun bisa melaksanakan atau kita memposisikan kita sebagai guru penggerak. Itu. Jadi kita mulai dari diri kita, kemudian sampai apa yang kita lakukan ini dapat berdampak untuk anak-anak didik kita sebagai peserta yang kita ajar gitu ya. Next Bu Tete. Nah, apa saja sih nilai dan peran guru penggerak itu? Tadi saya sampaikan tidak harus menjadi guru penggerak, tidak harus ikut dalam program guru penggerak, tapi Bapak Ibu itu sebagai motornya. Pendidikan di kita tidak akan berhasil tanpa adanya peran dari Bapak Ibu semuanya. Nah, peran dan nilai dari guru penggerak ini yang pertama nilainya berpihak pada murid. Kemudian yang kedua mandiri, ketiga reflektif, 4 inovatif, dan yang kelima adalah kolaboratif. Nilai-nilai ini perlu kita kembangkan sebagai guru. Kenapa sih? Karena kita memiliki peran. Yang pertama peran kita adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak dan Ibu di kelas adalah pemimpin. Bagaimana kelas itu bisa berjalan dengan baik kalau misalnya kita sebagai pemimpinnya tidak bisa membawa dengan baik? Maka Bapak Ibu memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, ini sebagai calon guru penggerak, saya pun juga harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, peran dari guru penggerak itu adalah sebagai coach bagi guru lain. Saya yakin Bapak Ibu di sini tidak hanya saya, mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan
Apa sih coach itu? Coach itu adalah mendampingi teman kita. Kita mengajarkan one by one, satu-satu gitu Bu. Misalnya Bu Keket pandai membuat media dengan Canva, kemudian ingin menularkan ilmunya kepada Bu Maria. Bu Maria bertanya kepada Bu Keket, ngajari Bu Maria sampai bisa. Itu sudah sebagai coach bagi guru lain. Yang ketiga adalah kolaborator. Kita itu memiliki peran sebagai kolaborator, mampu bekerja sama dengan siapapun, tidak hanya dengan guru, tapi juga dengan murid dan juga orang tua siswa dan juga dengan stakeholder yang terkait dengan tugas kita. Selanjutnya, diharapkan kita juga memiliki peran untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir adalah kita menjadi penggerak komunitas praktisi. Nah, Bapak Ibu, muara dari apa yang kita lakukan itu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? 5 atau 6? 5 atau 6? Ya, ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi apa yang kita lakukan, muaranya adalah agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan bernalar kritis serta kreatif. Ya, next Bu Keket. Nah, Bapak Ibu, kegiatan apa sih yang sudah kita lakukan di sekolah kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila? Salah satunya di sini kita melakukan pembiasaan ya Bapak Ibu. Ada upacara bendera seperti tadi pagi, kemudian ada pembiasaan tadarus, ada kegiatan sarapan bersama, kemudian ada kegiatan senam, dan tiap hari Jumat itu kegiatannya bermacam-macam. Ada kultum, ada penampilan dai cilik, ada penampilan marawis, ada penampilan qasidah, dan lain sebagainya. Kegiatan yang kita lakukan ini dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, karena salah satu yang kita tekankan dalam filosofi KHD itu adalah pendidikan itu menuntun, dan sejatinya kita itu adalah sebagai petani Bapak Ibu. Petani yang mana tugas kita adalah menyemai bibit itu, kemudian kita merawatnya. Anak-anak itu sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Mereka punya karakter, punya potensi yang sudah ada. Tugas kita adalah menebalkan atau mengiringi langkah mereka, mengarahkan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah visi di sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras belum Bapak Ibu? Sudah? Ya. Alhamdulillah. Jika sudah, saya bisa lanjut. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Mungkin bisa dibaca lagi lembaran Bapak Ibu yang tadi saya bagikan. Di situ ada visinya. Perlu ditambahkan? Sudah mencakup apa yang dicita-citakan murid kita belum Bu? Sudah. Sudah. Ya, oke. Kalau sudah ya. Ya, gimana Bu Haji? Monggo silakan. Itu kan sudah berakhlak mulia kan berarti anak itu bisa perbuatan terpuji, tidak lagi membuli, terus kesopanan dia pegang teguh seperti itu. Jadi kan di akhlak mulia itu sebetulnya sudah menyangkut beberapa poin-poin lekat menurut saya. Matur nuwun Bu Haji. Jadi kita tidak merubah visi kita ya Bu ya? Atau mungkin ada rekomendasi dari Pak Surya mungkin? Lanjut. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Oke, Bu Keket minta tolong lanjut. Ya. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kita adalah visi SDN Jagakarsa 07 sudah sesuai dengan cita-cita dari murid kita. Dan tidak perlu ditambahkan gitu ya Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana mewujudkan visi dengan sebuah pendekatan inquiry apresiatif.
Ini adalah materi baru juga buat saya Bapak Ibu. Jadi di guru penggerak ini ada materi yang namanya IA, Inquiry Apresiatif, yang merupakan pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kolaboratif dan juga berbasis kekuatan. Artinya apa? Selama ini Bapak Ibu, ketika kita melihat suatu masalah, pasti kita melihat yang jeleknya dulu, kekurangannya terlebih dahulu. Namun kita melupakan bahwa kita itu memiliki kekuatan, memiliki kelebihan yang bisa kita gunakan untuk mencari sebuah solusi. Nah, di IA ini yaitu kita untuk melakukan suatu perubahan, kita memerlukan kolaboratif dan juga berbasis kekuatan yang kita miliki. Misalnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendaki, tiba-tiba alat daki Bapak Ibu jatuh ke bawah. Seketika itu yang dipikirkan dalam pikiran Bapak Ibu apa sih? Ya, jatuh. Padahal sebenarnya kita punya kekuatan lain. Kita mungkin punya cara lain untuk bisa tetap mendaki. Itu kan Bu? Nah, itulah yang ingin kita tekankan di sini, yaitu tentang inquiry apresiatif ini, agar kita bisa memanfaatkan kekuatan yang kita punya dengan cara berkolaborasi bersama. Kita sebagai manusia tidak sempurna. Kita pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kita dengan kekuatan kita masing-masing, dengan kelebihan kita masing-masing, kita bergabung bersama untuk mewujudkan visi yang kita inginkan. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk melakukan pendekatan inquiry apresiatif ini kita akan menggunakan tahapan bagja. Apa sih itu bagja? Ini juga istilah baru Bapak Ibu, saya juga baru dengar ketika ikut guru penggerak. Ya. Next. Nah, dari tahapan bagja yang saya miliki, saya memiliki visi guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next, second. Nah, mengapa visi saya layak diperjuangkan? Kenapa sih saya mengangkat visi ini? Yang pertama, peserta didik yang berkualitas berawal dari pembelajaran yang berkualitas, dari guru yang berkualitas, dan dari pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas itu akan mewujudkan anak-anak yang memiliki sifat-sifat yang baik, sehingga saya memimpikan murid-murid saya kelak menjadi anak-anak yang berkualitas, yaitu anak-anak yang tidak hanya taat beragama, namun juga dapat menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dan memiliki kesadaran terhadap lingkungannya. Mereka adalah anak-anak yang bahagia. Ya Bu, jadi saya tidak menginginkan anak itu pintar aja, tapi saya menginginkan anak itu menjadi anak yang bahagia, yang memiliki sikap dan perilaku yang baik, motivasi yang tinggi untuk belajar, aktif dan berprestasi. Tentunya mereka juga harus memiliki karakter yang kuat agar mereka mengenali diri sendiri dan mampu bersikap di tengah banyak orang. Selain itu, mereka juga harus memegang teguh budaya bangsa dan melestarikannya, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan global tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Kita tahu gempuran teknologi saat ini luar biasa Bapak Ibu. Itu kenapa saya memasukkan berbudaya itu dalam visi saya, karena saya ingin anak-anak itu tidak lupa dengan dari mana mereka berasal. Sehingga walaupun banyak pengaruh dari luar, mereka bisa tetap mempertahankan nilai-nilai dari bangsanya sendiri. Nah, misi yang saya lakukan untuk mewujudkan visi saya, yang pertama adalah menghasilkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan memiliki kompetensi akademik yang tinggi. Hal ini saya lakukan dengan mendampingi anak-anak untuk melakukan ibadah. Saya mulai dengan sholat zuhur berjamaah karena memang kebetulan waktu kita ini terbatas ya Bu. Jadi hanya kita bisa lakukan dengan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelayanan pendidikan dan bimbingan sesuai dengan potensi dan kecepatan belajar peserta didik.
Ini sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan karakter bangsa. Dan yang keempat, membudayakan lingkungan yang bersih, sehat, indah dan sehat. Yang keenam, melaksanakan proses pembelajaran berbasis TIK. Nah, dari kelima misi ini insya Allah sudah saya laksanakan di kelas saya. Maka dari itu saya memiliki prakarsa, Bapak Ibu. Prakarsa saya yaitu adalah membentuk karakter, berpikir kritis, dan budaya gotong royong melalui proyek pengelolaan sampah di kelas 6 SD Jagakarsa 07 yang saya namai dengan Gerakan Bisa Maju. Kenapa saya mengambil filosofi? Nah, ini tahapan bagiannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah saya melakukan buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bagja ini tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya dukungan dari kepala sekolah, dari rekan guru, murid, orang tua murid, dan pemangku kepentingan serta unsur masyarakat. Ya, silakan Mbak Giket lanjut. Nah, ini Bapak Ibu prakarsa yang saya lakukan. Apa yang saya tanyakan? Yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk membentuk karakter dan budaya berpikir kritis serta gotong royong melalui proyek pengelolaan sampah di kelas 6 SD Jagakarsa 07. Kenapa ini saya angkat Bapak Ibu? Saya melihat depan kelas saya itu setiap hari selalu kotor, banyak sekali sampah yang berserakan. Dari situ kemudian waktu itu Bu Eni juga waktu PI 1 itu mengatakan kalau di sekolah ini sudah tidak ada nih sampahnya udah berkurang. Jadi itu saya rasa kita perlu untuk menerapkan itu kepada anak-anak. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengajak rekan guru kelas 6 untuk mendiskusikan proyek pengelolaan sampah yang tepat di kelas 6 saat ini. Kebetulan saya mengajak Bu Dina karena kebetulan kita punya sama ya Bu ya. Dan di sekolah kita itu sekarang temanya gaya hidup berkelanjutan Ibu. Nah, di gaya hidup berkelanjutan ini kelas 3 dan kelas 6 sebenarnya belum ada proyek, tapi kami ikut mengimbas gitu Bu, karena kelas yang lain sudah melaksanakan, jadi kami pun ikut melaksanakan proyek tersebut. Kemudian meminta saran dan masukan dari kepala sekolah dalam membuat desain proyek pengelolaan sampah yang baik untuk kelas 6. Yang ketiga, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat diterapkan dalam proyek pengelolaan sampah sehingga dapat membentuk karakter dan budaya berpikir kritis serta gotong royong. Ya, next. Kemudian di bagian ambil pelajaran, di sini ada pertanyaan yang saya ajukan. Siapakah di sekolah yang memiliki pengalaman menjalankan proyek pengelolaan sampah untuk membentuk karakter dan budaya berpikir kritis serta gotong royong? Maka tindakan yang saya lakukan adalah mencari contoh proyek pengelolaan sampah di kelas lain. Jadi saya mengambil contoh di kelas 6D, kelasnya Bu Dina, yang relevan dengan kegiatan kelas 6 saat ini. Kemudian melakukan studi banding ke sekolah lain. Kebetulan sekolah saya yang lama di SD 01 itu dulu sudah ada bank sampah Bu, dan di 07 ini juga dulu pernah ada, dan saya ingin membangkitkan kembali gitu. Kemudian aktivitas apa yang sudah saya dan murid lakukan untuk mengelola sampah di kelas? Yang pertama, melakukan wawancara atau survei kepada murid-murid, kemudian bersama murid untuk melakukan refleksi diri. Yang selanjutnya, mewawancarai pengalaman murid dalam mengelola sampah. Jadi ini boleh saya ceritakan Bu Eni, ketika saya masuk kelas sekarang itu saya hanya berdiri saja seperti ini. Ketika saya sudah mulai begini, terus tangan saya begini, anak-anak sudah mulai langsung sadar, oh ya Bu, sampahnya kotor ya Bu. Langsung mereka ambil sapu untuk membersihkan. Jadi awalnya memang harus kita teriak-teriak, tapi sekarang alhamdulillah mereka sudah mulai, karena setelah kita refleksi, mereka sudah mulai melakukan itu. Yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki dalam mendesain pengelolaan sampah di kelas saya, yaitu melakukan kolaborasi dengan rekan sesama guru untuk mengelola sampah kelas. Lanjutnya Bu Giket. Gali mimpi. Yang saya tanyakan adalah bagaimana perasaan dan harapan murid saya
dengan adanya pengelolaan sampah di kelas untuk membentuk karakter berpikir kritis dan budaya gotong royong. Nah, ini yang saya lakukan adalah menanyakan pendapat setiap murid di kelas 6 tentang perasaan dan harapan mereka dengan adanya pengelolaan sampah di kelas untuk membentuk karakter berpikir kritis dan budaya gotong royong. Kemudian, apakah jika proyek pengelolaan sampah telah tercapai, karakter berpikir kritis dan budaya gotong royong menjadi kebiasaan yang berkelanjutan? Nah, ini untuk program jangka ke depannya, saya akan melakukan wawancara dengan murid dan orang tua murid tentang kebiasaan baru yang dilakukan anak-anak setelah melakukan proyek pengelolaan sampah di sekolah. Lanjutnya Bu Keket. Nah, kemudian jabarkan rencana. Ini ada banyak rencana. Apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengelolaan sampah di kelas 6 yang dapat membentuk karakter dan budaya berpikir kritis dan gotong royong? Bagaimana langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Yang pertama, tentunya saya berdiskusi dengan ibu kepala sekolah dan rekan guru lain, kemudian berdialog dengan anak-anak tentang hal-hal baru yang dapat mereka lakukan. Kemudian mempelajari literatur untuk menyusun daftar keterampilan baru, antara lain memahami pengelolaan sampah organik dan anorganik, membuat barang berguna dari daur ulang sampah, kemudian membuat timeline proyek pengelolaan sampah. Selanjutnya melakukan survei untuk membuat deskripsi sikap dalam merespon sampah yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya melakukan wawancara kepada anak-anak tentang kebiasaan apa yang akan mereka tularkan kepada lingkungan terdekatnya, keluarga dan tetangga. Kemudian membuat kampanye dan ajakan untuk bijak dalam mengelola sampah, membiasakan anak-anak membawa alat makan dan minum sendiri saat jajan di kantin. Yang terakhir melakukan observasi tentang sikap anak-anak ketika makan dan jajan di kantin. Ini sedikit-sedikit sudah mulai kita lakukan. Lanjut Bu Keket. Di terakhir atur eksekusi, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau saya dalam prakarsa perubahan? Siapa yang akan saya libatkan dalam rencana ini? Dan apa yang dilakukan oleh masing-masing orang? Terus kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan apa yang harus saya buat? Nah, di sini saya mengajak Ibu Kepala Sekolah, rekan guru, dan melibatkan orang tua untuk mengobservasi kelas saya setiap 1 bulan sekali. Rencananya seperti itu, jadi biar Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada saya. Kemudian untuk mengidentifikasi karakter dan budaya yang sudah terbentuk di kelas saya. Kemudian menyusun rencana kegiatan proyek pengelolaan sampah dan mengumumkannya sehingga orang-orang dapat melihat dan berperan dalam kegiatan tersebut. Yang terakhir adalah menyusun modul ajar dan membuat laporan secara berkala. Rencananya setiap 2 minggu sekali. Nah, dari visi saya ini tadi sudah saya sampaikan, prakarsanya juga sama. Lanjut Mbak Keket. Nah, ini gerakan bisa maju Ibu. Ada filosofinya. Kenapa sih bisa maju? Kita tahu bisa itu berarti dapat melakukan. Maju itu adalah bergerak ke depan. Artinya dari apa yang kita lakukan, filosofi saya adalah kita bisa bergerak ke depan untuk menuju satu langkah lebih baik daripada sebelumnya. Bisa maju merupakan sebuah akronim dari berani atasi sampah bersama SDN Jagakarsa 07. Kegiatan ini merupakan sebuah prakarsa untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengolah sampah yang masih dapat didaur ulang menjadi sebuah karya seni, serta memanfaatkan sampah daun yang ada di lingkungan SDN Jagakarsa 07 menjadi pupuk kompos. Ya, salah satu atapnya kita memiliki aset itu adalah daun yang sangat banyak. Selama ini Pak Vicky ini selalu nyapu luar biasa Bu. Jadi saya ingin anak-anak kita berdayakan untuk bisa mengolah daun itu bisa menjadi pupuk kompos, sehingga nggak perlu beli lagi. 1 bulan itu untuk anggaran pupuk kompos 20 karung ya Pak Vicky ya, 20 karung. Jadi dari situlah saya terbesit ide untuk membuat kompos. Lanjut Bu Vicky. Nah, tujuannya adalah yang pertama menumbuhkan sikap kepedulian lingkungan siswa
sehingga mereka mampu berpikir kritis dan bergotong royong melalui kegiatan pengelolaan sampah. Targetnya, siswa dapat mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, bernalar kritis, serta gotong royong. Yang kedua, siswa dapat menerapkan proyek tersebut sebagai gaya hidup sehari-hari. Lanjut, Bu. Nah, alur proyeknya ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah persiapan. Saya meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah. Kemudian menjaga kebersihan kelas, yang pertama itu saya mulai. Kemudian membiasakan makan dan minum dengan tumbler. Kemudian menjelaskan pengertian sampah organik dan anorganik. Membuat tempat sampah dari galon bekas. Kemudian membuat poster tentang lingkungan. Di kontekstualitas, mendata sampah organik dan anorganik yang ada di sekolah. Kemudian mengelola sampah sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, mengurangi penggunaan sampah plastik di sekolah. Masih alur proyeknya. Yang ketiga adalah aksi. Nah, aksinya untuk membuat sampah kompos ini, Bu. Membuat kompos, saya kemarin sudah menghubungi Ketua RT 01 RW 02 untuk meminta bantuan dari ibu-ibu Pokja RT membantu kami dalam pengelolaan pupuk kompos. Serta saya akan mendatangkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup. Karena memang kemarin setelah berkoordinasi dengan Bu RT, biasanya yang memberikan pengarahan itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi nanti dengan bantuan ibu-ibu RT, kami akan mengundang orang dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak. Kemudian membuat pupuk kompos dari daun kering atau sampah organik, membuat pot tanaman dari botol bekas, membuat buku literasi dari buku bekas, dan membuat poster lingkungan. Refleksi dan tindak lanjutnya ini akan mengadakan pameran hasil karya proyek anak dan catatan karakter yang sudah terbentuk dari anak-anak. Nah, ini timelinenya, Bu. Kegiatan ini dimulai persiapan ini pada bulan September sampai dengan sekarang. Kontekstualitas ini di bulan Oktober, aksinya Oktober sampai dengan November, refleksinya di bulan Januari. Mungkin bisa refleksi terus berkala ya, Bu. Nah, ini ya, ini eksplorasi lingkungan sekolah karena ini depan kelas saya, Bu, banyak sampah. Jadi saya minta anak-anak untuk coba mengambil sampah, kemudian memilah sampah mana yang masih bisa dimanfaatkan dan sampah daun seperti ini. Kegiatan ini saya rencanakan seminggu 2 kali, Bu, Selasa dan Kamis. Karena hari Selasa itu ada jam olahraga sehingga anak-anak pakai kaos tidak kotor gitu. Kalau hari-hari biasa kan mereka pakainya takut kotor. Dan hari Kamis itu ada kegiatan senam. Ini kemarin kami mengumpulkan sampah botol, itu dapat 2 karung, Bu, ini 2 karung sampah botol. Ya, makanya ini yang menjadi ingin saya angkat seperti ini. Nah, itu di belakang itu ada sampah bekas le minerale. Saya minta anak-anak untuk mengenalkan sampah organik dan anorganik. Kita coba membuat karya. Untuk sementara ini yang pertama idenya dari saya dulu, Bu Eni. Namun untuk selanjutnya kemarin saya sudah wawancara sama anak-anak. Dari sampah yang 2 karung itu mau diolah apa? Anak-anak sudah mulai, oh nanti buat ini, Bu, seperti itu.
bermain chat. Nah, kemudian saya mengajarkan anak-anak untuk membuat poster dengan Canva. Nah, ini hasil poster dari anak-anak murid saya. Ya, mereka membuat sendiri. Ya, Bapak Ibu semuanya, kebetulan kemarin juga kita sudah memberikan pengukuhan untuk duta kebersihan sekolah, Ibu. Tapi mohon maaf belum saya sertakan fotonya. Ya, jadi nanti duta kebersihan itu yang kita gunakan sebagai komunitas di sekolah kita. Jadi satu kelas itu diambil 3 orang dari kelas 4, 5, 6. Mereka bertugas untuk mengawasi kebersihan yang ada di sekolah dan mengajak teman-temannya untuk sama-sama membersihkan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, monggo silahkan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Bapak boleh, oh ya, Bu Maria, Pak Vicky ya boleh. Nanya sampah. Sebenarnya terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya mau tanyakan mengenai bank sampah ya, Bu Hesti mau lebih apa lagi? Pernah seperti yang waktu itu memang SD Jagakarsa 07 sudah menampilkan bank sampah. Untuk saat ini bank sampahnya belum bangkit lagi. Bagaimana caranya Bu Hesti untuk membangkitkan bank sampah kembali di SD Jagakarsa 07? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria. Untuk membangkitkan bank sampah, yang pertama tentunya kita akan berkoordinasi dulu dengan Ibu ya Bu. Kan bagaimanapun juga pimpinan di sini adalah Ibu Kepala Sekolah. Jadi saya akan meminta izin kepada Ibu, kemudian kita nanti akan mengadakan rapat bersama dengan Bapak Ibu guru untuk mensosialisasikan dan mengaktifkan kembali bank sampah. Langkah selanjutnya adalah saya akan menghubungi dinas LH yang ada di kecamatan. Karena memang sekarang ini kan kemarin vakum karena adanya pandemi ya Bu ya. Jadi kita akan coba memulai kembali bank sampah yang ada di SD Jagakarsa 07. Saya akan menghubungi orang LH, kebetulan kemarin saya sudah dapat nomornya dari Ibu RT untuk menghubungi Bapak yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan, seperti itu Bu. Nah, nanti untuk penjadwalan dan lain sebagainya nanti akan kita bahas lebih lanjut di rapat dengan Dewan Guru, seperti itu. Monggo silakan Bapak Ibu atau memberikan tanggapan. Ibu monggo. Terima kasih Mbak Esti. Sebelumnya memang kegiatan yang sudah dilaksanakan Mbak Esti kemarin, seperti anak-anak memungut sampah dan memilah-milah, itu mereka, saya lihat memang kebetulan saya juga lagi pas di luar ya Mbak, itu anak-anak mereka itu senang, tidak ada beban. Nah, sehingga ini nanti kalau memang anak-anak sudah mulai, dan sekarang pun juga tadi Mbak Esti bilang anak-anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab di kelasnya masing-masing, sehingga nanti keinginan saya supaya ini nantinya bisa menularkan ilmunya ini ke sekolah, ke kelas-kelas yang lain, sehingga nanti anak-anak itu semuanya tanpa pilih kasih mereka akan paham dengan memilah-milah sampah. Mereka akan punya rasa tanggung jawab bahwa di kelas-kelas kita nanti akan pengen juga seperti yang ada di kelasnya Bu Esti. Itu harapan saya. Karena nanti saya kemarin juga sudah sampaikan ke Mbak Esti, nanti mungkin kita bisa adakan kalau Mbak Esti seminggu 2 kali, mungkin yang lainnya sementara setiap hari Kamis setelah mereka melaksanakan kegiatan olahraga bersama, mereka bisa nanti untuk diadakan kegiatan yang mengut sampah itu, mungkin untuk hal yang pertama mungkin itu yang kita laksanakan. Nanti untuk selanjutnya nanti kita bisa dirapatkan kembali nanti bagaimana nanti setelah nanti kan kalau sudah dipanggil dari lingkungan hidup nanti kan kita dikasih sosialisasi seperti apa sih membuat sampah yang benar, karena membuat sampah ini juga terus terang aja kami waktu di Bedak 05 ini membutuhkan waktu yang luar biasa.
Dan ini juga membutuhkan anak-anak yang benar-benar mau terjun ke sampah, karena tidak semua anak nantinya mau seperti tadi memilah-milah sampah, mengaduk-aduk sampah yang ada. Tapi mudah-mudahan insya Allah ke depan dengan adanya sosialisasi, dengan adanya kita pengertian ke anak-anak, mudah-mudahan nanti pembuatan kompos sampah di SDN Jagakarsa 07 akan kembali bisa kita wujudkan. Itu aja Mbak, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk tanggapan dan juga pertanyaannya. Mungkin dari saya cukup sekian, saya akhiri. Saya menyadari ketika saya banyak berbicara maka saya banyak salahnya, sehingga saya mohon dibukakan pintu maaf dari Bapak Ibu semuanya. Kesalahan itu murni datangnya dari saya pribadi, namun jika ada suatu kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka saya mohon Bapak Ibu maafkan saya Bapak Ibu ya untuk segala kekurangan atas apa yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, PGP bergerak. Nah, ini juga menjadi semboyan Bapak Ibu bersama supaya kita bisa bergerak dan menggerakkan semua hal baik yang ada di kelas kita, gitu. Ini kalau saya pikir nih nggak kalah loh program ini. Emang sih masalahnya sampah ya. Tapi kalau Bapak Ibu buka web Edutopia punyanya Amerika, anak-anak melakukan itu semua. Makanya saya bilang, ya, gue sih ngelihat Edutopia lebih gue nih. Di Edutopia Amerika itu Bu, channel dari pendidikan di Amerika, anak-anak tuh obrak-abrik sampahnya. Jadi setelah mereka makan prasmanan, mereka makannya prasmanan ya, makan siangnya kata full day, mereka gurunya ada di sini melihat tempat sampahnya, anak-anak seberapa sih hari ini buang sampahnya. Habis itu mereka disuruh ke lapangan, dibuka tuh tong sampahnya di lapangan, suruh lihat seberapa produk sampah dari anak-anak kita. Wah, anak-anak terkejut juga. Hah? Ada 2 karung plastik gitu ya, plastik botol gitu. Berarti kita udah menggunakan sebanyak ini ya Bapak Ibu gitu ya. Iya, maka harus kita apakan sampah gitu kan ya. Nanti anak-anak juga membuat gitu, gimana supaya sampahnya berkurang. Ini sebenarnya bagian dari belajar yang sesungguhnya, dari hanya mengerjakan soal-soal, ya enggak? Jadi nanti ketika dia dewasa, dia jadi pemimpin tuh melihat sampah tuh risih gitu. Kayaknya risih ya gitu. Udah langsung dipungutin sendiri gitu. Bapak Ibu tahu nggak ya? Bapak Ibu kalau tahu lapangan bola kan, luas nggak lapangan bola? Ayo nih Bapak-bapak, luas nggak Pak lapangan bola? Luas banget. Sekarang Bantar Gebang sudah 200 kali lapangan bola sampahnya, dan sudah menjadi bukit. Kemarin aja ada komunitas namanya Pandawa ya, yang itu yang dia ditolak di mana-mana karena sebenarnya hal-hal tersebut disembunyikan oleh daerahnya supaya daerahnya kelihatannya bagus, padahal bermasalah. Setelah diketahui dan mau dibersihkan, masa nggak mau ya dibersihkan? Karena pembersihannya jadi membuat viral gitu. Pejabat setempat jadi terlihat gitu apa yang dilakukan tuh nggak dijaga dengan baik gitu. Perawatan misalnya pantai yang harusnya bersih jadi kotor dan seterusnya. Nah ini yang mau kita gerakan dari Jagakarsa 07 ke sana kan ringan ya, sampai padahal Bu Tukini bilang katanya wah ini aja perlu waktu yang sangat lama gitu. Nah kan sayang ya kalau tidak digerakkan kembali. Ini sesungguhnya nanti kalau sangatlah berbahagia Bapak Ibu jika kita melakukan ini dari sejak dini, kan SD ya tingkatannya ya. Terus kemudian mereka tahu-tahu nanti gede udah jadi Menteri Lingkungan Hidup misalnya ya, gara-gara terkenang-kenang apa yang dilakukan selama di SD, itu pahala Bapak Ibu ya luar biasa itu jasanya kepada anak-anak. Saya mengapresiasi sekali ya, mudah-mudahan program ini terus berjalan masalah sampah gitu ya.
karena ini bagian dari pekerjaan bangsa sebenarnya, bukan masalah pekerjaan kita aja ya, pekerjaan bangsa yang sangat besar karena kita lah sebenarnya produsen dari sampah tersebut gitu. Banyak gara-gara manusia ya, buangnya nggak bener ya. Sekarang negara-negara lain sudah berusaha meminimalkan, misalnya saya kemarin lihat di salah satu web, orang Vietnam itu sudah menggunakan sedotan yang berasal dari tanaman sejenis rumput atau alang-alang. Jadi sedotannya udah nggak plastik. Sedotannya itu, saya juga pernah ke Universitas Indonesia melihat sendok dan garpu yang plastik itu bukan dari plastik, tapi dari ampas jagung, pengolahan ampas dan jagung. Nah, ampas jagung itu kuat nggak? Ya kuat sih sebenarnya. Tapi nanti kalau dia udah nggak dipakai, ya dia akan hancur sendiri. Saya beli beberapa gitu ya, plastik juga seperti plastik, tapi sebenarnya bahan dasarnya jagung. Sekarang pelepah juga, pelepah dari pohon pinang itu bisa buat pengganti styrofoam. Ya kan kayak mirip ya, terus dicetak gitu. Nanti dijemur. Nah, setelah itu bisa dipakai. Dan kita, karena styrofoam itu tidak bisa diperbaharui, nggak bisa. Harus dimusnahkan pabriknya. Kalau kata saya mah, soalnya nggak bisa. Gue mau apain? Mau buat apa gitu? Nggak bisa. Kalau plastik masih bisa diolah, bisa. Plastik botol minuman kemasan ibu olah lagi ke pabriknya, nanti jadinya gagang sikat gigi biasanya, ember, gayung masih bisa kan? Tapi kalau styrofoam nggak bisa, mereka nggak akan bisa mau menerima. Ya sudah, dan tidak bisa diurai. Sayang ya. Jadi saya salah satunya ya nggak usah pakai. Tadi apresiasi juga buat anak-anak yang udah bawa bekal pakai tempat makannya sendiri, luar biasa. Rasa ini bagian dari usaha ya yang kita harus jaga. Saya kemarin ini tentang sampah ya, kalau di SD rata-rata di SD itu sampah. Kalau di SMP kemarin udah literasi. Saya ngelihat di sekolah lain literasi digital. Ini juga Ibu. Kan ini visinya bagus loh. Ini diingat-ingat besok Bu Tuti ini kalau lagi rakat ditanyain aja Bu gurunya. Ayo visi kita apa? Bagus ini. Generasi berakhlak mulia, berbudaya, berprestasi, siap menghadapi tantangan masa depan. Berarti anak-anaknya harus bisa IT juga, Bapak Ibu. Karena punya visinya kayak gitu. Di sini misinya anak-anak punya skill untuk berbasis HOTS, High Order Thinking Skill, sama 4C. Setidak-tidaknya mereka bisa, mungkin ada waktu-waktu tertentu anak-anak boleh bawa HP, kalau nggak punya HP bisa berdua, untuk apa? Untuk belajar misalnya krisis, jamboard, kayak gitu ya Bu ya. Boleh minta izin dulu gitu misalnya. Karena kemarin saya ngelihat di salah satu sekolah, mungkin karena tingkatnya SMP, jadi begitu dia ada literasinya digital, jadi nanti mereka buat karya seperti puisi dan seterusnya dimasukkan ke dalam portal yang ada di sekolah. Nanti ada scan barcode yang tertempel di pojok-pojok. Jadi kalau anak-anak mau lihat, aku puisinya udah dipajang belum ya? Nggak usah repot-repot di dinding. Jadi dia tinggal ceklek, ntar ada puisi dia. Gitu. Seneng nggak tuh anak-anak? Seneng banget. Dia kesannya, guru-guru aku menghargai sekali karya aku. Nah itu tapi tingkatnya mungkin lebih sulit ya. Kalau menurut saya ini bagus sekali aksi nyatanya atau prakarsa perubahannya. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebuah gerakan ya Bu Esti dan teman-teman. Kalau misalnya harapan Ibu kepala sekolah untuk sekolah lain, ayo dibangkitkan kembali, saya rasa itu sangat baik ya. Ya begitu ya Bapak Ibu, luar biasa sekali hari ini. Mudah-mudahan tepuk tangan lagi deh. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Inilah yang sudah dipelajari oleh CGP. Ini baru calon loh, belum bergerak loh. Calon ini baru kayak begini nih. Nanti kalau udah jadi guru penggerak, insya Allah kemudahan Bapak Ibu untuk menjadi profesional di bidangnya, guru dan bidang pendidikan khususnya.
itu bisa difasilitasi oleh negara. Ibu-ibu mau jadi kepala sekolah, menggantikan sih kemarin melihat listnya, set di Jogja. Habis dari CGP langsung ditempatkan, jadi ternyata saya baru bilang, kepala sekolah baru bilang, memang banyak yang kurang gitu. Jakarta aja nggak usah di Jogja, Jakarta juga begitu ternyata. Nah, setelah itu dapat kemudahan yang lain, misalnya ada yang belum PPG, dibebaskan penugasannya Bu. Tugas-tugas yang buat video lah udah ada di sini semua. Ya, mudah-mudahan ganti menteri juga nggak berubah lagi kebijakannya, gitu ya. Mudah-mudahan kalaupun berubah lebih baik lagi. Gitu. Baik, kita sudah berlangsung selama 1 jam ya Bu ya. Udah terasa ya? Terasa kali ya kalau Bapak mah. Mas siapa? Mas Fikri ya? Iya. Mas Vicky Naki. Bikin lagi. Terima kasih ya yang sudah membantu proses ini berjalan dengan baik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillah.